Shalom, jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Iflin Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi di manakah Kanaan dan Eden, tanah pusaka bangsa Israel. Biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya telah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman yang tertulis dan nubuatan-nubuatan yang tertulis. Arti Kanaan. Arti Kanaan dapat diketahui dari perkataan Nabi Musa ketika membawa umat Israel dari Mesir melalui padang gurun ke Kanaan. Kita bisa baca dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21, yaitu nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian Musa tentang Kanaan, Keluaran 15 ayat 13, 17, 18. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selamanya. Ketika kita membaca Keluaran 15 ayat 13, 17, 18, kita akan bisa menjawab arti dari Kanaan menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Musa. 1. Kanaan adalah tempat kediaman Tuhan yang kudus. 2. Kanaan adalah tempat gunung milik Tuhan sendiri. 3. Kanaan adalah tempat kediaman Tuhan yang didirikan dengan tangan Tuhan. 4. Kanaan adalah tempat Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Kita bisa tahu dari ayat itu, di manakah tempat kediaman Tuhan yang kudus? 1. Tempat kediaman Tuhan itu ada di Sion. Kita bisa baca dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Sakaria 2 ayat 10, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Kedua, kediaman Tuhan ada di Firdaus, kerajaan surga lantai 2. Kita bisa baca dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus naik ke surga dan tinggal di Firdaus. 2 Korintus 12 ayat 2c kita bisa membaca bahwa ternyata Firdaus itu berada di lantai 3 kerajaan surga. Dan di Firdaus itu di tengah-tengahnya ada pohon kehidupan. Tempat kediaman Tuhan artinya ada di Eden, lantai dasar kerajaan surga. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 9b, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 22, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Artinya pohon kehidupan dulunya bersama-sama dengan pohon pengetahuan yang baik berada di Eden. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka pohon kehidupan itu sekarang berada di Firdaus. Artinya bahwa Firdaus lantai 3, sedangkan Eden itu adalah lantai 1. Jadi kediaman Tuhan juga berada di Eden. Dengan demikian tanah Kanaan sama dengan Eden. Di langit Kanaan atau Eden
ada Firdaus, kerajaan surga, tempat kediaman Tuhan di surga, kekal sampai kekal. Di manakah tempat gunung Tuhan? Gunung Tuhan ada di Sion, yaitu di Yerusalem. Kita bisa baca dalam Yoel 3 ayat 17. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Sakaria 8 ayat 3, beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Jadi gunung kudus Tuhan yang Musa maksudkan itu adalah gunung Sion. Dengan demikian tanah Kanaan, tempat gunung Tuhan, tanah di Sion, tempat gunung Tuhan ada di Yerusalem, semuanya adalah sama satu tempat. Di manakah tempat kediaman Tuhan yang didirikan dengan tangan Tuhan? Tuhan menciptakan dunia ini dengan berfirman, tetapi hanya manusia dan Taman Eden yang dibuat dengan tangannya sendiri sehingga merupakan pusaka Tuhan di bumi. Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden dan di sebelah timur disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu, ditempatkannya. Dengan demikian Kanaan buatan tangan Tuhan sama dengan Eden juga buatan tangan Tuhan yang merupakan pusaka Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Artinya Kanaan sama dengan Eden dan sama dengan Sion, satu tempat. Di manakah tempat Tuhan memerintah selama-lamanya? Ketika kita membaca Yesaya 24 ayat 23, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan menjadi malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Mazmur 133 ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintah kekal berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di Kanaan Tuhan memerintah, itu sama dengan di Sion Tuhan memerintah. Dengan demikian tanah Kanaan pusaka Tuhan yang diberikan untuk bangsa Israel adalah Taman Eden di timur dan sama dengan wilayah Sion tempat Tuhan memerintah ketika ia datang sebagai raja dalam kerajaan damainya. Eden sama dengan Kanaan dan sama dengan Sion yang awal dan yang akhir. Di manakah Kanaan? Kanaan berada di timur, di suatu bangsa penjaga pintu gerbang timur baitnya. Tandanya adalah bangsa itu terluput dari pedang, yaitu gelombang tsunami dan cawan murka Allah. Kanaan atau Eden atau Sion merupakan satu tempat yang sama di pintu gerbang timur baitnya, dijaga oleh bangsa Sion yang menjaga padang gurun atau bait Tuhan yang di bumi. Siapakah bangsa Sion yang berdiam di Eden atau Kanaan di timur? Kita bisa mengetahuinya dari nubuatan-nubuatan nabi-nabi Tuhan di akhir zaman. Seperti di manakah pintu gerbang timur? Siapa bangsa pengelola kebun anggur Tuhan yang baru? Kerajaan Allah akan dipindahkan ke bangsa yang mana? Eden terdapat di mana? Karena Tuhan sudah berbicara kepada hamba-hambanya lewat nubuatan-nubuatan. Nama bangsa Sion akan disebut pada saat kitab-kitab terbuka di sangkak Allah ketujuh melalui momen pesta perjamuan kawin anak domba di hadapan para saksi-saksinya. Wahyu 10 ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkak Allah dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkak Allahnya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nubuatan tentang bangsa Sion dan nama dari bangsa Sion akan disebut atau akan dibukakan tepat pada sangkak Allah ketujuh ketika rahasia keputusan Tuhan terbuka. Ketika kita mendengar materi ini, pertanyaan lanjutan adalah mengapa Eden, Kanaan, dan Sion dipisahkan Tuhan dari Yerusalem, Israel?
Apa yang menyebabkan sehingga Tuhan memisahkan bait-Nya sejauh negara Indonesia dari negara Israel? Nantikan materi-materi selanjutnya dari saya, Evelyn. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn.